Halo pemirsa, kami berdua kembali hadir dengan menyajikan informasi yang viral dan lagi happening banget nih. Betul, apalagi menarik dan juga akan diperbincangkan oleh kita berdua nih. Apalagi kalau bukan apa kata Gen Z? Aman banget sih, aman banget sih. Aman banget lah ya. Tentunya informasinya sangat aman sekali Betul. buat dikonsumsi masyarakat. Udah aman, pakai banget sih. Nah itu udah Enggak. Udah aman, udah banget, udah sih. Nah, betul. Pakai udah aman, terus amin sama imin. Imin. Itu. Jadi imin. Amin, ya. Aman, amin, iman maksudnya. Oh, karena kita iman. percaya kepada diri kita dan juga Allah Subhanahu wa Jangan taala. lupa imun juga. Betul, Imun. untuk menjaga tubuh. Oke, Jar. Nggak usah pakai berlama-lama lagi nih gitu. Kalau kita berdua nih, pasti kita akan menghadirkan berita-berita unik dan juga viral nih. Benar, seperti berita yang satu ini. Ada apa tuh? Demi dada ayam. Iya? Orang ini ngaku pakai susuk saat pesan makan. Ya ampun. Tapi ini tumben ya, dia tuh dada gitu kalau kalau kita di kalangan Gen Z ya, itu pasti biasanya adalah paha bawah. Oh, Iya gak? karena lebih nggak keras ya. Lebih empuk, terus juga dekat tulang tuh biasanya daging-daging enak banget tuh dari Iya situ. benar. Gitu. Kalau lu lebih suka dada atau paha biasanya? Gue sih Biasanya karena ada dua golongan nih orang nih. karena anak olahraga banget ya. Wow. Respect bang. Nah, Jadi lebih ke dada sih. lebih ke dada ya. Karena kandungannya proteinnya lebih banyak. Iya. Oh gitu ya. Ya mungkin itu apa namanya preferensinya masing-masing orang ya. Iya sih. Gitu. Kita nggak tidak memusuhi kok. Iya betul. Nah tapi kalau di berita ini sebenarnya beritanya gimana nih Zar? Demi mendapatkan potongan ayam dada, Iya. orang ini ngaku pakai susuk saat pesan makanan via aplikasi Ya online. ampun. Jadi dia tuh sebegitu maunya ya sama dada ayam ini. Tapi jujur ya, gue nggak begitu ngerti sama susuk. Susuk. Hah? Susuk tuh yang bisa diminum sebenarnya. Hah, susuk diminum? Kayak susuk sapi, susuk Susu. aduh. Susu. Nah, Susuk tapi- itu biasanya yang Pak Eko. masuk Pak Eko, susu Pak Eko. Aduh. Tapi ada dia susu yang terlambat. Apa tuh? Susu ke delay, susu ke delay. Jadi kenapa disebutkan juga ya? Jadinya apa namanya? Dia itu pengen mesen spicy crispy plus nasi gitu, dada mentok gitu. Saya pakai susuk itu kata orangnya gitu. Rusuk itu mas. Enggak, ini kata orangnya begini gitu. Ini kita enggak semuanya bercanda sebenarnya Mas, gitu Mas. Kirain lu gak bener Gitu, lagi. kayak lagi nelfon nih gitu. Pesan ayam spicy crispy plus nasi ya Mas. Dada ayam mentok. Saya pakai susuk. Nah, masalahnya kita kan kalau misalnya kita awam ya, kenapa kita tuh nggak tahu ini tuh beneran susuk atau dia tipe ini gitu. So kenapa diketik nih? Dia tuh pesan via ojek online gitu. Nah, ternyata apa namanya netizen ini tuh juga berasumsi macam-macam nih. Ada yang bilang susuk beneran, ada yang bilang itu ternyata tipe gitu. Nah, tapi sebelum kita cari tahu apa sih sebenarnya yang benar apa kata tersebut, kalau dari lu nih lu sebenarnya kan tadi bilang tuh selalu suka sama dada ayam. Iya. Gitu. Nah, kalau dari lu sendiri sebenarnya apakah dada ayam itu baik untuk kesehatan atau ada alasan lain, Jar? Kalau dulu waktu kecil emang nggak suka dada ayam. Karena yang itu suka lebih ke paha, lebih enak dikunyahnya. Tapi begitu sudah tahu dada ayam ini ternyata kandungan proteinnya lebih banyak, berapa gram gitulah dari satu dada ayam. Jadi sekarang wah lebih suka dada ayam. Bisa dada ayam karena banyak proteinnya. Karena kan apalagi orang-orang yang olahraga ya, sebenarnya nggak harus orang olahraga sih, orang umum juga harus makan protein. Dan dengan membeli dada ayam ini jadinya asupan proteinnya udah lebih ketimbang beli yang dada dada lagi paha, Iya, sayap betul. gitu. Nah, kenapa? Karena itu juga yang ternyata orang-orang ini nih yang namanya disamarkan, dia tuh emang bener pengen pesan dada ayam dan dia mengancam dengan menggunakan susuk gitu. Karena gitu. karena saking punyanya atau dia semung juga kurang tahu Tapi gitu. lu ngerti susuk nggak sih? Hah? Tahu susuk? Susuk tuh ya kayak ini kan juga
dijelasin sedikit gitu. Jadi praktek susuk ini digunakan oleh sebagian orang untuk berbagai alasan gitu. Susuk dipercaya memiliki beberapa pantangan untuk penggunanya. Salah satunya adalah aturan makan dan juga larangan menyantap makanan tertentu. Oh gitu. Jadi karena mungkin dia itu menggunakan susuk, ada pantangan atau ada aturan dalam hal makan gitu. Makanya dia tuh harus banget perlu pakai dada ayam. Pantas nih ini juga dituliskan dia nulis kan di notesnya itu pesanan ayam spicy crispy plus nasi dada mentok saya pakai susuk. Kalau makan ayam bagian paha bisa meninggal. Nah itu poinnya. Gitu, jadi karena pesan itu dan juga itu sempat heboh di masyarakat. Dan tapi nih ya ngomongin dada ayam, gue tuh jadi teringat pas gue itu pengen pulang dari sekolah gitu. Kenapa tuh? Ya karena yang pas gue pulang gue selalu kayak dada gitu, dada itu kayak gue langsung dada ayam ternyata gitu. Ayamnya di mana maksudnya? Maksudnya dada. Ya mungkin kita beralih lagi ke berita berikutnya nih. Oke, gitu. Tadi kan kita ngomongin masalah ayam nih. Sekarang ada berita tentang bebek nih Jar. Ini berita ayam, itu berita bebek. Iya berita bebek itu. Okay. Nah di sini apa disebutkan? Kocak, pesan bebek remuk yang datang malah fosil tulang bebek. Astagfirullahaladzim. Tuh lihat ada fotonya ya. Jadinya kayak beneran cuman apa kremesan sama tulang sama fosil. Iya, sama fosil bebeknya ya. Sama fosil. Makanya ini kan juga sempat dibilang nih sama orangnya, sama beberapa yang portal berita di sini gitu. Jadi menu ini sendiri memiliki ciri khas daging bebek yang empuk dan juga disuir-suir kemudian digoreng renyah gitu, tujuannya agar lebih mudah dimakan gitu. Jadi emang ada menunya sendiri tuh, menu yang namanya itu adalah bebek remuk gitu. Berarti ini menunya? Iya. Oh gitu. Menunya tuh emang ada bebek remuk gitulah gitu, dan mungkin ada konsumen yang penasaran yang sama menu ini, kaget gitu. Sama udah pas dipesen loh kok kayak gini. Iya makanya. Nah, padahal itu menunya gitu. Unik. Sayangnya nih, tak semua menu bebek remuk ini sesuai dengan ekspektasi. Itu jadi ternyata ada beberapa kejadian yang sudah diunggah di akun Twitter dan juga dia tuh memesan dada bebek remuk kremes gitu. Tapi yang datang malah tulang sama kremesan doang gitu. Maka pas dia datang tuh kok enteng banget gitu. Taunya pas dibuka ya tulang. Nah ini tuh nggak disebutkan juga ya. Ternyata ini kesalahan dari pihak yang bebeknya gitu, atau ini emang ternyata menunya yang seperti ini gitu. Ya karena setelah ini di-up ke Twitter dari yang melaporkan ini kayak nggak menyebutin bebek apa, merek bebek apa gitu. Jadi ya udah clear sampai di situ aja gitu. Mungkin karena tadi bebek remuk ya. Bebek remuk. Jadinya dagingnya udah semuanya nyatu sama itu tuh, sama remesannya. Sama remesannya jadinya kok daging nggak ada ya. Gitu. Yang ada dagingnya malah isi pembicaraan kita nih. Isinya daging semua. Sebenarnya nggak daging juga sebenarnya ya. Karena banyak jokes juga nih. Oke, beralih ke berita selanjutnya. Tahan dulu Jar. Apa lagi? Kok dari lu lebih suka bebek apa ayam? Lebih suka ayam. Kalau gue bebek sih. Ya udah lanjut berita berikutnya. Gue kan penasaran ya, namanya orang pengen tahu emang nggak boleh Jar. Kan gue juga pengen tahu gitu. Siapa tahu kita sama, taunya beda ya. Oke. Ini tapi sebelum lanjut. Tapi lu tau gak Jar? Nih. Kalau misalkan ada gak sih bebek yang nggak selamat? Bebek selamat namanya. Udah lanjut daripada kemana-mana pembahasan. Ya ampun, capek ngeladenin dia guys. Lanjut berita berikutnya apa nih Jar? Oke, berita selanjutnya. Kocak, ayah ini pasang gembok di kulkas agar anak-anaknya tak curi makanan. Astagfirullah, kok ini banget ya, pelit banget apa gimana nih? Emang gimana Jar isi beritanya? Kesal karena anak-anaknya sering mencuri makanan di kulkas, ayah yang satu ini punya cara jitu untuk menghentikan anak-anaknya menguras isi kulkas. Oh itu juga ada fotonya juga ya, dia kayak lagi ngunci gembok kulkasnya. Tapi isi kulkasnya juga banyak banget ya. Ada berbagai minuman, ada snack-snack, ada cemilan-cemilan juga yang manis-manis. Itu kulkas apa minimarket? Banyak banget ya. Semuanya ada di dalam. Tapi lo
ada ini nggak? Kalau di rumah lu biasanya ada kegiatan kayak gitu nggak? Nge-refill isi kulkas gitu? Nge-refill ya paling kalau di gua sih paling setiap belanja bulanan sih. Itu setiap belanja bulanan pasti kayak ada sering stok-stok makanan aja gitu yang di bagian chillernya, terus juga yang bagian bawahnya atau di bagian yang freezernya gitu. Ya kurang lebih setiap bulan sih paling Pasti ada ya? pasti ada sih gitu. Kalau dari lu juga yang tipe yang sering refill gitu Nggak ada, nggak ada. Nggak ada ya? Setiap ada aja, maksudnya setiap ada aja ya? maksudnya nggak kayak tipikal beli belanja banyak abis itu kita refill, enggak. Jadi misalnya beli telur ya udah masukin, jadi telur dulu. Besoknya misalnya beli ayam, masukin. Iya. Iya. Satu-satu sih yang bisa dipakai buat besok, dimakan besok baru masukin kulkas. Kayak gitu kalau gua. Cuman ini juga cukup unik, cukup unik ya, gara-gara ya mungkin karena ayahnya ini nggak mau anaknya terlalu boros sama makanannya gitu, sama kayak cemilan yang manis-manis. Bener banget. Iya, jadi dia tuh kayak melakukan suatu kegiatan yang cukup bisa dibilang cukup unik lah ya. Ekstrim ya. Ekstrim ya. Karena Makin digembok. gembok ya. Bayangin kalau gemboknya hilang. Atau Gemboknya hilang berarti bisa dibuka dong. apa kuncinya? Kuncinya hilang. Iya, gemboknya hilang tinggal dibuka doang. Maksudnya apa kunci gemboknya gitu. Iya benar. Ataunya apa kuncinya malah mimpi. Kunci. Kebalik Mas, mimpi adalah kunci gitu maksudnya. Mimpi adalah kunci. Astagfirullahaladzim. Kunci adalah mimpi. Apaan sih? Mimpi adalah kunci. Oke. Tapi itu ada lanjutannya tahu lagu itu? Apa? Mimpi adalah kunci Terus? untuk kita menaklukkan Rusia. Wih. Lu minta maaf sama siapa? Ya sama orang yang merasa tersakiti. Sama Putin nggak? Astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjut ke berita berikutnya aja nih Jar ya. Nah, di berita berikutnya nih, pesan makanan untuk pacar, dapat driver ojol pacar sendiri. Ya walaupun mulia juga ya. Cuman ini suatu kebetulan juga gitu. Itu dia lagi mesen ojek online makanan dan datang malah pacar sendiri gitu. Ini apakah driver online ini udah ngeh dari awal atau dia pengen surprise ya? Iya. Cuma diem aja ya. Iya, kan misalnya kalau apa namanya jadi ojol kan pasti masuk dulu kan namanya siapa. Ini kayaknya pacar gua nih. Ya udahlah. Masukin. Nah, ngomongin tentang driver online nih Jar. Menurut lu kebijakan pemerintah saat ini? Woi, apa tuh? Jangan. Nah, ini kan apa namanya kalau kita balik lagi kepada topik ya. Jadi ininya ada pengguna Twitter ini membagikan momen kocak saat bertengkar dengan pacarnya nih Zar. Loh, kok bertengkar jadinya? Ia tak menyangka kekasihnya sendiri yang akan mengantarkan pesanan makanannya gitu. Jadi ya kurang lebih ini bisa dibilang ya apa kisah lucu ya gitu yang dibagikan oleh pengguna Twitter gitu. Jadinya dia tuh menceritakan bahwa dirinya sedang bertengkar dengan pacarnya. Untuk meredakan emosi sang pacar, pengguna Twitter ini berniat mengirimkan makanan ke rumah pacarnya, namun hal yang tak terduga justru terjadi gitu. Jadi kayak ya sama-sama nggak tahu sebenarnya. Iya. Kayaknya kalau apa namanya mereka mendingan ketemu habis itu makan bareng dah. Iya, makan bareng ya. Langsung ngobrolin aja ketimbang malah jadi marah-marah. Atau enggak yang pas driver online itu nyamperin pacarnya, atau pacarnya malah naik, ataunya jadi penumpang ya. Apa sih? Atau enggak yang penting kok responnya selalu ketawa terus ya. Unik kejadian yang sangat unik sekali ya nih. Nah, kok dari lu sebenarnya cukup ini gak sih sering apa namanya? Lebih sering beli makanan langsung atau make driver online Jar? Sebenarnya tergantung situasi ya. Iya. Situasinya kalau misalnya males banget dan capek banget mesen ojol buat online gitu kan. Kalau misalnya lagi pengen banget keluar buat jalan-jalan gitu, mending langsung makan di warungnya keluar. Iya. Kalau gua kayak gitu. Iya sih, jadinya ya kadang tuh kita mesen lewat ojol itu ada beberapa manfaatnya gitu. Salah satunya ya kita nggak usah keluar tenaga, kita juga kayak lebih instan ya. Terus juga waktu dan lain sebagainya gitu. Bahkan ditambah juga kadang-kadang tuh ada diskon tuh. Tapi diskon tarif tol. Itu kalau di luar gitu. Nah, kalau di kita diskon makanan gitu.
Tapi lu ngerasain nggak harga di ojol itu Iya. biasanya lebih mahal ketimbang di restorannya langsung? Iya, kadang mungkin karena ada fee dari apa transportnya ya mungkinnya. Gitu. Jadi lebih apa namanya? Sebenarnya sih ya plus minus ya. Emang kalau kita mesen lewat ojek online, makanan ya bonusnya kita nggak ngapa-ngapain, udah sampai depan rumah. Iya. Tapi harganya lebih mahal ketimbang kita harus effort ke restonya langsung. Beli langsungnya gitu. Ada plus minusnya. Tapi ini kan apa namanya kayak driver online yang nganterin makanan langsung ke pacarnya gitu. Tapi gue juga sampai sekarang masih nganterin makanan ke pacar gue. Ya apa jangan-jangan gue driver online ya? Kan sama gitu, beda ya. Kayak mikir gue. Itu urusan lu, bukan urusan gue. Oke. Ada berita apa lagi nih, Zar? Oke, berita selanjutnya. Ya. Viral. Orang ini bagikan nasi berkat untuk peringatan kematian kucingnya. Waduh, nasi Max ya? Nah, kok si Max? Nasi berkat maksudnya. Lanjut. Kita ke berita ini nih. Ini maksudnya tentang apa nih, Zar, beritanya, Zar? Jadi orang bagiin nasi berkat. Lu tau nasi berkat nggak? Nasi berkat tuh yang di Jumatan biasanya dapat. Ya bisa kayak gitu. Siapa nasi berkat tuh kotak kayak ya, nasi kotak ya? nggak harus kotak Nggak juga harus kotak sih. ya? Jadinya nasi yang dari pengajian, dari pengajian. Kalau nggak bisa ada yang hitam, ada yang syukuran. Kan biasanya dikasih besek tuh. Nah itu namanya nasi berkat tuh. Biasanya kalau isinya makanan-makanan kayak berkat tuh dari ini ya, emang namanya nasi berkat. Oh, namanya. Jadi orang-orang kayak udah sepakat aja namanya nasi berkat gitu. Oh iya. Besek lah gampangnya. Oh, besek tahu tuh. Besek. Kenapa lu? Ini pesek maksudnya, astagfirullahaladzim, kan langsung nih hidung gitu, besek. Kan gue sebagai orang yang khawatir kenapa ya? Gini makasih atas perhatiannya ya. Jadi ini gimana nih, Zar? Oke. Terlalu sayang dengan kucingnya yang sudah tiada, orang ini rela bagikan nasi berkat untuk memperingati 1 tahun kepergian kucing kesayangannya. Ya ampun, jadi dia sayang itu sama hewan peliharaannya ya. Iya. Sampai pas dia meninggal pun dikasih nasi berkat gitu. Bukan Apa gimana nih, Zar? bukan itu. Buat peringatannya ya? Iya, untuk memperingati. Iya, maksudnya untuk memperingati kematiannya kan? Iya. Nah, dia ngasih nasi kepada ke orang-orang. Oh, ke orang-orang gitu. Iya. Bukan ke kucing-kucing lainnya ya. Siapa tahu kan kucing-kucing lain juga berkabung. Emang nggak boleh dikasih makanan dia? Dia kan juga berkabung juga. Ini apa di fotonya sampai ada foto kucingnya ya? Iya, kayak kucingnya. Orang bener banget kayak orang habis meninggal gitu loh. Iya. Namanya Rio Rebecca. Di kucing kita ada namanya apa? Kucing yang di bawah tuh namanya Kuncoro. Gue hampir nyebut brand ya, itu tuh. Tapi lebih baik Kuncoro aja ya nama kucingnya. Gitu. Tapi ini unik banget nih, biasanya iya. kalau hal-hal begini kayak ini kan biasanya orang-orang 1 tahun itu kayak namanya haul biasanya. Haul kematian gitu. Iya. Nah, itu bukan di manusia tapi untuk memperingati matinya kucing. Itu unik banget sih. Ya semoga pemiliknya bisa merelakan dan bisa bisa move on. Iya. Kucing kalau itu bahasa kita nih. Kalau di Padang jadi apa? Kuciang. Oh. Kambing di Padang jadi Kambiang. Kuping di Padang jadi Kupiang. Salah talingo. Waduh itu kan jokes dari lama, Jar. Ya kan gue ngerti bahasa Padang. Iya, bahasa Padang. Tapi makanan Padang suka dong? Suka. Oke, udah cukup ketawa-ketawa kita untuk segmen ini karena di segmen selanjutnya akan ada berita-berita yang lebih unik dan lucu-lucu lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih. Aman banget lah ya. Aman banget sih. Kembali lagi di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih. Oke, Jar, tadi kita di segmen sebelumnya udah ketawa-tawa banget nih gitu. Cuman beda kita bukan ketawa ala Suca, kita beda ya. Lu tau gak bedanya lu sama gua apaan? Gak tahu. Kita sama-sama duduk, lu dapat nasi kotak, gua dapat 25 juta.
ketawa karena melihat berita-berita yang lagi happening saat ini nih, yang lagi viral gitu. Benar. Coba Jar, ada berita apa hari ini? Oke. Bukan hari ini ya, ada berita apa yang akan kita bawakan gitu. Oke, ya. Anda nih tukang sapu handal ya. Iya. Oke, lanjut saja. Niat nih. Niat petugas damkar Banyuwangi evakuasi ular ternyata kain lap. Ampun. Oh, berarti dia tuh ini damkarnya yang baru tahu juga kalau ternyata itu kain lap ya. Iya, kayak waktu itu. Kalau waktu itu kan iya, yang di episode sebelumnya ya. Iya, ternyata ularnya mainan. Iya. Kalau ini lebih aneh lagi. Ternyata kain. Kain lap. Astagfirullah. Jadi berarti gimana nih? Momen lucu terjadi ketika petugas dinas kebakaran Banyuwangi dibuat tertawa usai menerima laporan evakuasi ular. Bagaimana tidak, petugas damkar yang menerima laporan itu serius, bahkan disampaikan sekitar pukul 11 malam. Iya. Namun ia mendapati sosok yang dievakuasi bukannya ular, tapi kain lilitan. Kain lap gitu ya? Iya, kain lap yang kelilit gitu ya. Kelilit gitu. Ini apa kalau boleh tahu ini lapnya lap berapa nih? Kan biasanya kalau di F1 MotoGP lah ada lap segini. Ini lebih ke ini lap maksudnya lap gitu, iya. lap. Ke kelas lap sih. Kelas lap apa tuh? Last lap. Astagfirullah. Pokoknya ya ternyata itu salah paham antar keduanya ya. Iya. Gitu. Tapi kok bisa sampai dikira ular, emang bentuknya mirip banget apa gimana ya? Iya, mungkin kali ya. Dilihat dari gambarnya sih itu warna biru ke hitam-hitaman. Iya. Ya, emang mirip-mirip aja sih. Kalau ini, sekilas mungkin udah parno duluan kayaknya. Dan ini apa terjadi di Banyuwangi ya gitu. Jadi kita juga respect buat petugas damkar yang sudah sangat gesit gitu untuk menanggapi berbagai macam laporan yang terjadi di masyarakat, Nizar. Pada lawak-lawak semuanya. Iya. Tapi ya mungkin sebagai antisipasi mungkin bisa dicek dulu kali ya pakai tongkat atau gerak gitu ya. Iya, apa maksudnya jadinya biar ya takutnya kan ada beberapa tragedi yang lebih urgent gitu. Takutnya dia tuh kayak pas dia datang ternyata malah salah paham kan. Bukannya ular malah kain lap gitu. Jadi ya mungkin untuk pada masyarakat supaya bisa menggunakan langkah preventif dulu lah gitu ya. Supaya jadinya bisa kayak ngecek lagi apakah itu bener apa enggak gitu, baru kita panggil damkarnya nih. Kalau memang itu ular beneran gitu ya. Iya. Bener banget itu. Oke, ada berita selanjutnya nggak, San? Nah, Nizar, masih ngomongin tentang damkar ya gitu. Apa tuh? Ada berita berjudul tak melulu soal api, damkar Surabaya pernah diminta usir kecoa dari kamar kos. Astagfirullahaladzim. Kan kecoa kan ada yang namanya jangan nyebut merek ya, ada yang namanya semprotan lah gitu, semprotan ada buat obatnya, ada obatnya ya gitu. Buat kecoa, serangga dan juga berbagai macam hewan lainnya gitu yang bisa disemprot. Tapi kok harus pakai damkar nih? Apa jangan apa terlalu banyak kah binatangnya atau seperti apa gitu. Tapi di sini apa disebutkan bahwa jadi ada panggilan di mana damkar ini mendapat panggilan telepon gitu. Nah, panggilan unik ini diterima oleh petugas pemadam kebakaran Kota Pahlawan yaitu Surabaya. Gitu. Nah, di sana dia tuh mendapat telepon bahwa di salah satu kamar kos itu ada kecoa gitu. Dan ada kecoa gitu. Kemana? Kecoa. Jadinya ya ada kecoa dan diminta oleh orangnya ini untuk panggil damkar gitu untuk mengusirnya dan untuk supaya sarang kecoa ini udah nggak ada lagi lah gitu kurang lebih. Tapi lo takut nggak sama kecoa? Jujur gue bukan orang yang takut kecoa sih. Gue takutnya sama Allah Subhanahu Wa Taala tuh. Siap. Binatangnya. Gitu. Kalau pasti takut ya kecoa. Geli banget. Gue kalau mau jawab sama juga nggak enak. Udah nggak asik juga. Berani. Ya. Kecoa berani. Berani. Megang tapi, berani nggak? Megang berani. Bahkan gue aja megang tong jawab aja berani. Masa megang kecoa nggak berani sih? Nice. Tumben lu bener nih. Bener ya. Tapi lu pernah ini nggak? Kan lu pernah megang kecoa kan? Kayak rasanya tuh setelah hirup kayak langsung sesak napas.
Wah, nggak tahu tuh. Nggak pernah. Nggak pernah. Nah itu tuh salah satu kayak penyakitnya kecoa. Kalau ada kecoa tuh kayak gitu. Misalnya habis ditepok gitu, pak. Habis itu kita nggak langsung bersihin tangan. Nah di situ tuh kalau dihirup itu rasanya kayak apa namanya sesak napas. Oh, gitu ya. Jadi buat pemirsa semuanya kita harus banyak-banyak menjaga kesehatan ya, gitu, supaya hal-hal atau penyakit-penyakit seperti tadi itu tidak terjadi di kemudian hari. Kesehatan, jadinya Lebih ke kebersihan ya. Iya kebersihan. Karena kan adanya kecoa berarti kan lingkungannya nggak bersih nih. Iya. Nah kalau nggak bersih bakal menuju kepada kesehatan. Iya benar. Ya berputar-putar di situ aja. Oke. Ada informasi lainnya nggak San? Ada dong. Ini tentang informasi masih dari Damkar nih, Jar. Waduh damkar lagi. Segmen khusus nih kayaknya. Segmen tentang Damkar semua nih kayaknya nih. Momen kocak petugas Damkar Surabaya dikadalin monyet. Ini jadi kadal apa monyet gitu? Beda ya, beda maksudnya apa dikadalin monyet tuh? Dikerjain sama monyet lah gitu. Gitu. Siapa tuh ini apa kadalnya pakai tangan kiri doang. Apa tuh? Kidal itu. Kidal. Itu doang akhirnya masuk. Kidal. Gitu dong. Iya. Jadi apa di sini apa disebutkan ya oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan atau DPKP Surabaya gitu. Dia tuh beneran ada mendapat laporan atau peristiwa yang terjadi pada beberapa tahun sebelumnya nih gitu. Mendapat laporan dari seorang warga tentang monyet milik seseorang yang terlepas kemudian berkeliaran di rumah warga lainnya gitu. Jadi monyet ini nih dilaporin lepas berkeliaran di kawasan Rungkut. Baru dia manggil petugas damkar untuk mengevakuasi monyet ini nih gitu. Oke. Tapi ngomongin soal monyet, apa lu? Santai dong. Oh, santai dong. Kan Iya, gua iya, ngomongnya monyet. Iya. Bukan gitu. nyet gitu. Lu apa diginin tuh diapain? Ya, nanti kita berbicarakan lagi lah. Berbicarakan lagi. Salah ya, harusnya diperbicarakan lagi. Dibicarakan lagi. Nah, itu maksudnya. Lu pernah nonton Nonton. Iya, nonton. Nonton Topeng Monyet nggak? Pernah. Yang biasanya di jalanan itu. Iya, yang apa Sarimin ya? Iya, Sariminnya isi 2 lagi. Pokoknya Sarimin yang apa pergi ke pasar kan? Iya. Iya nonton. Itu kan sekarang gue udah jarang lihat sih karena mungkin karena apa namanya? Udah nggak boleh ya sama aturan pemerintah. Itu adanya pengeksploitasikan monyet. Eksploitasiin monyet. Nah, itu udah nggak boleh sampai sekarang nih gitu. Jadi karena itu apa namanya? Udah nggak ada lagi yang namanya topeng monyet. Gitu. Yang ada topeng? Yang ada topeng apa? Ya, ini ngelempar namanya, Mas. Lempar-lempar kan gue belum siap gimana nih. Jujur dia. Iya. Jadi damkar ini nih, ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk mengevakuasi monyet ini yang ada di warga. Tapi di luar daripada itu, respect sih buat damkar yang ada di kota Surabaya ini nih. Keren. Jadinya dia tuh bisa mengatasi berbagai macam peristiwa. Jadi bukan cuma soal api doang nih, tapi ada juga tentang hewan per hewan kan. Apa sih hewan per hewan kan? Tentang hewan-hewan gitu. Mengatasi hewan dan lainnya. Nah, kemarin itu juga ada mengatasi hantu. Kalau 2 itu berarti apa? Soalnya kan hantu. Kalau 1 hanwan. Kalau main bola kena tangan handball. Oke, lanjut Jar. Tadi ini dari berita ini ada yang mau lu komentarin lagi apa? Udah ngerasa lucu nih Jar. Udah lucu sih. Udah lucu banget. Ngadenin lu terus. Oke. Dan juga apa pemirsa juga udah tahu informasinya nih. Silakan beralih ke berita berikutnya. Oke. Siap. Berita selanjutnya. Iya. Ini masih dari Damkar. Damkar ini terus ya. Segmen khusus Damkar. Ada apa? Ada apa? Apa kata Damkar? Ada apa? Ntar dengan cinta dong. Jangan sebut lagi. Apa tadi lu mau ngomong apa tadi? Anting maksudnya. Anting tadi maksudnya. Lanjut ya. Oke. Pengalaman pertama sekaligus lucu. Damkar Kota Malang evakuasi marmut gendut. Waduh, marmut gendut ya. Ini marmut gendut gimana ceritanya nih? Jadinya emang gede gitu ya? Iya, marmut gendut. Ya apalagi Mas? So kan ada juga namanya, setahu gue tuh marmut merah jambu. Tuh ada tuh, lu tau gak marmut merah jambu apa? Gak tahu. Nah, itu ada namanya
sebuah buku karangan Raditya Dika. Oh, baru Marmut terima jambu. Nah, gitu. Coba tadi lagi gini, coba gini. Makasih banyak ya. Untung ntar kalau lu begitu nggak dibangunin ini podcast nggak jalan nih, Jon. Oke. Apa beritanya nih, Zar? Para petugas pemadam kebakaran saat ini tidak perlu memadamkan api. Mereka juga melakukan pertolongan kepada masyarakat. Seperti yang satu ini. Petugas damkar di Kota Malang melayani permintaan tolong warga untuk menyelamatkan hewan peliharaan seperti kucing dan anjing. Nah, tapi yang satu ini adalah marmut. Marmutnya gendut ya. Iya. Lucu banget nih. Para petugas damkar tak menyangka untuk pertama kalinya mereka harus melakukan evakuasi hewan peliharaan jenis ini. Bukan kucing, bukan anjing. Jadinya marmutnya ini kejebak di saluran air. Oh, gitu. Masuk. Kan marmutnya suka nyempil-nyempil tiba-tiba masuk gitu. Iya. Oh, sebenarnya unik juga ya. Jadinya ada marmut yang dievakuasi oleh damkar ya. Iya. Di Kota Malang. Gitu. Ini dari tadi pembahasan kita antara Malang sama Surabaya nih. Iya. Berarti kita harus respect kepada damkar yang ada di Kota Malang dan juga Kota Surabaya nih. Iya, nggak itu aja, karena dari kemarin cerita-cerita damkar nih nggak cuma dari Surabaya dan Malang aja nih. Ya, dari berbagai. Ada yang dari Depok, ada yang dari Pekanbaru. Jadi respect buat instansi damkar seluruh Indonesia ini. Betul. Ini yang menariknya karena kan lu tahu marmut kan, kandang marmut tahu? Iya, tahu. Yang ada kecil. Iya, yang biasanya ada komedi putar, bukan komedi putar sih, yang biasanya buat mereka lari-lari. Habis itu ada pipa-pipanya itu. Nah, itu karena gendut, saking gendutnya marmutnya masuk nggak bisa keluar. Dia kebanyakan gula kali ya, marmutnya ya. Mungkin ya. Makanya harus olahraga ya, biar enggak kebanyakan gula. Ya, biar enggak gemuk gitu, biar enggak gendut. Ini kan juga nggak tahu apakah gennya yang gendut atau juga itu gennya yang Z banget. Gen Z. Atau juga nggak tahu yang halilintar banget. Bisa ya. Ya, maksudnya gen halilintar ya. Iya. Buat Atta dan sebagainya. Kenapa? Kan lu nggak ngapa-ngapain. Ya, respect aja, kita kan kagum dengan karya-karya beliau gitu. Oke. Ini keren banget sih dari petugas damkar ini bisa nyelamatin apapun ya. Iya, bukan cuman masalah masalah lingkungan, masalah api, tapi juga masalah hewan gitu yang sudah kita bahas di berita-berita sebelumnya nih. Nah, segmen selanjutnya ada nggak nih, San? Tentang damkar lagi bukannya? Nah, nggak tahu ya, Kak. Nah, karena masih penasaran nih. Iya? Nah, nih berita selanjutnya mungkin lebih asik lagi dan lebih seru lagi. Waduh. Oke? Oke dong. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Apa kata Gen Z? Aman banget sih. Aman banget lah ya. Kembali lagi di Apa Kata Gen Z? Aman banget sih. Aman banget lah ya. Oke, Nizar, tadi di segmen sebelumnya nih, lu tadi udah sempat nyepil kalau ada, udah sempat nyepil dikit nih, gitu. Kayak nyepil dikit kalau ada berita-berita unik dan juga menarik untuk kita bawakan hari ini nih. Bener banget. Bukan plus 62 kalau nggak aneh-aneh namanya. Iya. Viral nih satu ini. Apa itu? Pengantin pria cosplay Kamen Rider Black RX di hari pernikahannya. Untung ini Kamen Rider-nya RX ya gitu, bukan King. Takutnya jadi Kamen Rider Black RX King. Kalau King berarti jadi kelas dong. Kelas King. Antar kalau King jadi Kong. King Kong. Harus ada check out ya. Tapi ini sebenarnya berita tentang apa nih, Zar? Ya itu tadi orang nikah. Bukan, maksudnya secara intinya tuh, inti pembahasannya tuh ada apa aja nih? Itu maksudnya. Jangan dipatahin dong. Oke, tentang apa nih, Zar? Sebuah video viral di media sosial menampilkan aksi unik seorang pengantin pria yang menyulap momen sakral pernikahannya menjadi pertunjukan tak terlupakan. Dalam video tersebut, pengantin pria awalnya tampil elegan dengan busana pengantin berwarna merah marun. Namun tak disangka tiba-tiba ia melakukan transformasi menjadi Kamen Rider Black RX. Asik. Tiba-tiba berubah. Sebenarnya ini kita mau
mau senang tapi itu di acara sakral ya, tapi mungkin karena teman-temannya juga ya yang udah cukup kreatif jadinya Iya itu cukup juga unik. di fotonya tuh teman-temannya juga pakai baju Power Ranger. Iya gitu gitu jadinya dia tuh bukan sekedar iseng, emang udah janjian kan sebenarnya. Nah, lu kalau nikah mau pakai kostum apa? Gue kalau nikah ya adat Sunda. Oh, Ya nggak- wajar lah, nggak mau pakai kostum aneh-aneh. Gak pakai ini kostum Doraemon. Kenapa tiba-tiba Doraemon? Kan banyak banget pilihan lain kok Doraemon. Kenapa Doraemon? Emang kalau lu pengennya apa? Ya gua ya biasa aja. Ya udah bisa. Ya, acara pernikahan ya pada umumnya gitu. Adat Iya. apa? Bisa aja adat. Lu adat apa? Nah, Jawa, Jawa. Kalau gua adatnya istiadat. Adat istiadat kita kan sopan santun penting, Jar. Benar. Itu yang harus kita jaga, adat istiadat kita. Benar. Tapi kan kalau gua melihat dari sudut pandang lain, kayaknya ini maksudnya bukan meruntuhkan marwah dari pernikahan tersebut. Iya sih, ya. Justru malah apa namanya kayak biar lebih asik mungkin Iya. ya. Lebih nggak kayak biasanya mungkin terlalu kaku pernikahannya. Kan kadang kayak gitu kan. Iya. Nah, buat seru-seruan. Jadi ya ini kan juga karena akhirnya dia make kostum begini nih, ini sampai viral dan akhirnya momen tersebut bisa diabadikan oleh berbagai macam kalangan nih gitu. Jadi kayak ada ucapan juga buat si pengantin ini gitu. Jadi ada dampak baiknya juga. Nah, dampak baiknya seenggaknya anaknya papa gua Kamen Rider. Dulu nih, lu nggak tahu kan bapak gua nih dulu. Apa bapak lo? Bapak-bapak ya dulu kan ya bapak gua bapak lah, maksudnya masa bapak gua ibu-ibu. Jadi ya maksudnya ini sih, Kamen Rider ini kan merepresentasikan manusia kuat ya. Tapi lo tau gak Jar, kalau manusia kuat ini dia tuh sering ke Inul Vista gitu. Hah? Inul Vista. Kan ada manusia kuat Inul Vista. jadi gimana ya gitu. Itu kan penyanyi kesukaan lo. Siapa Inul, Mbak Inul? Enggak, lagunya. Tulus ya, betul. Tulus. Kaget gue kayak, Mbak Inul, banjir Mbak Inul ya. Tulus ya, Tulus Iya. tuh. Ya, pokoknya Tulus tuh, ngomongin Tulus nih Jar ya. Sebenarnya dia tuh salah satu penyanyi favorit gue dari lama Jar. Makanya jangan mancing-mancing Tulus nih, ntar gue Ya gue gak ngapa-ngapain, gue ketawa doang. ntar gue kalau ngomongin Tulus jadi daun gue. Daun talas. Daun talas. Makasih ya, makasih. Daun talas. Oke, lanjut Jar ke berita berikutnya. Di sini ada berita unik lagi nih. Apa tuh? Jadi unik. Usai beraksi, maling ini sempat rapikan rumah hingga cuci baju korbannya. Astagfirullahaladzim. Terus Baik banget. baik banget ya. Baik banget tapi maling. Baik banget tapi maling, sungguh malang nasibnya. Diksi tuh maling. Itu jadi ya di sini ada seorang pria asal Polandia. Wow. Oh, Polandia. Polandia di berarti sini. dari Polandia nih. Polandia gitu. Coba tuh itu namanya. Lu sebutin dah itu. Damian Wolfsnik Lowicz, asik. Lewandowski, Szczesny, itu Polandia juga. Iya. Tiba-tiba Lewandowski. Kan pemain bola ada Lewandowski. Bener. Tapi kan ini kita ngomongin apa tadi, Tulus ya. Jadi Tulus Kok nih, Jar. tulus? Kok tulus lagi? Oh iya, berita ini nih. Jadi ada berita lain nih Jar. Seorang pria asal Polandia dijatuhi hukuman 22 bulan penjara setelah membobol 2 rumah di Newport, Wales. Namun ada yang unik nih. Dalam kasus pencuriannya, rumah yang dilakukan atau yang dicuri oleh Damian ini tampak bersih dan juga korbannya sempat mengecek seluruh rumah, ternyata dari pakaian itu dijemurin, sampahnya dibuangin, hingga lantainya dibersihin nih. Ini maling apa pembantu ya? Apa ART maksudnya? ART yang kayak dia tuh mungkin karena jorok banget nih rumah nih. Iya bisa jadi kayak gitu, bisa jadi. ya. Ya. Pertama masuk gitu. Wah, nih orang nggak pernah bersihin rumah kali. Iya. Bersihin dulu lah. Iya, jadinya dia tuh mempunyai Gabut. mungkin ada mental health disordernya mungkin ya, kayak dia tuh harus bersih dalam setiap saat gitu. Oh iya bisa jadi, Bisa jadi kan. Tapi lo ini nggak suka ini nggak ngerjain pekerjaan rumah?
pekerjaan rumah. Kayak tadi kayak yang dikerjain maling tadi. Gua tuh kalau pekerjaan rumah ya selalu gua kerjain di sekolah sih. Gitu sekolah kan apa namanya? PR Mas itu PR. Ya, PR apa pekerjaan rumah kan? Iya. Ini apa sih ngomongin apa? Pekerjaan rumah mencuci. Oh, mencuci. Mengepel, Iya, menyapu. menyapu. Bermain Tiktak tiktak tuh, tuh. minum coklat panas. Jadi SpongeBob, Mas. Gimana sih? cuman iya sih gitu. Kalau gua ya jujur gua tuh tipe orang yang selalu merapikan isi rumah. Kalau disuruh. Iya. Kalau ibu gua nyuruh, deh itu beresin gitu. Oh iya beresin gitu. Kalau ya? sendiri nih, lo tipe yang menjaga kebersihan di rumah atau gimana? Kalau gue biasanya ini nunggu risih. Nunggu risih gimana maksudnya? Iya maksudnya biasanya tuh emang rada males buat ngebersihin. Cuman kalau udah risih banget, biasanya jadi rajin banget semuanya diberesin. Misalnya nih, wah nih berdebu banget nih, disapu sekalian dipel sampai segitunya. Iya. Biasanya sih kebanyakan udah mentok baru mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau gue biasanya kayak gitu. Gue tuh pernah jadinya yang pas gue lagi ngepel ya, tiba-tiba pasangan gue nemuin ayah gue gitu, taunya lagi ngepel. Ngapel. Lagi ngapel yang seni. Pacar lu ngapel sama ayah lu ngapain? Kebalik ya. Kebalik ya. Harusnya dari gue sebagai cowok ya. Bapak lu yang ini yang nemuin lu. Gitu enggak? Ya udah mungkin ngapel kita masing-masing berbeda ya mungkin. Ada juga ngapelnya yang lagi upacara gitu kan. Ya itu kan bisa apel gitu. Senin, atau apel juga Senin. yang lagi makan nih. Apel. Makan itunya jadi logo HP. Iya, Nah, itu bisa. Nah, tapi balik lagi ke permasalahan ini nih, Jar. Ini menurut lu berterima kasih atau lu segen atau gimana nih? Rumah lu dibobol tapi rumah lu juga dibersihin semua. Tapi sejauh nggak ada kerugian, misalnya dia ngebobol tapi nggak ngambil apa-apa, gue justru malah terima kasih. Iya sih ya. Kalau kecuali kalau misalnya dia ngambil emas yang kok nggak datang sertifikat malah mbak. lanjut Mas malah kan diambil. Ambil apa, uang atau emas. Dan itu ya sama aja kecurian sih, nggak suka lah. Iya. 22 bulan penjara. Dan semoga setelah keluar dari sana pelaku menjadi bisa berbuat lebih baik lagi gitu. Jadinya nggak cuman mencuri, tapi dia bisa apa namanya? Kok tidak mencuri, maksudnya mencuri lagi gitu? Bukan, maksudnya setelah dia di penjara itu dia tidak melakukan hal negatif lainnya gitu. Jadi dia menjadi positif. Sebenarnya jadi positif vibe gitu. Kegiatan itu tuh positif loh, kegiatan bukan mencurinya ya, kegiatan yang membersihkan rumah. Mungkin kedepannya sang pencuri bisa buka layanan jasa buat bersih-bersih rumah. Betul. Siapa tahu ya dipakai oleh online yang ada di Polandia gitu ya mungkin ya. Benar. Oke, Jar. Ada berita apa lagi nih selain itu, Jar? Oke, berita selanjutnya. Siswa SMAN 1 Blora sulap limbah ban jadi tas fashion unik. Ini berita keren ini. Jadinya ini sangat inovatif ya. Itu limbah ban, berarti kan ban-ban bekas. Ban-ban bekas gitu. Jadi tas. Untung bannya tuh bukan kapten ya. Soalnya kalau bannya kapten dia buat main bola tuh dia jadi Jai-Jazz nanti. Apa sih? Ban kapten maksudnya. Iya ngerti Bang. Tiba-tiba Jai-Jazz. Ya ini kan kapten timnas Jai-Jazz. Ini kan lagi ini Blora. Tapi ini sangat inovasi sekali sih yang harus kita apresiasi buat Semansa berarti ya, kan SMA 1. Semansa dia yang ada di Blora. Nah, itu gimana sih cara nyingkatnya tuh? Semansa SMA 1. Semansa. Banyak tuh singkatan SMA keren tuh. Iya. Terutama Jakarta, Tangerang gitu ya. Banyak banget tuh kayak ada namanya SMA 3 bisa disebut dengan teladan. Nah, gitu-gitu tuh. SMA 70 apa gitu. Ya sangat unik lah, tapi bedanya adalah siswa SMA 1 ini menyulap limbah ban jadi tas unik, jadi tas fashion yang unik gitu. Tas fashion. Tapi ngomongin tas fashion, lu sering pernah belanja tas yang branded gitu nggak? Kalau gue tau karena cewek gue sih, gitu. Kalau kita sebagai cowok ya paling kurang lebih
tas yang gampang dimasukkan oleh apa aja gitu. Kayak bisa dibilang ya apa tas tempur lah gitu. Nah kalau tas fashion perempuan itu jujur gue kaget sama harga-harganya sih Jar. Itu lu beliin? Pengennya sih gitu ya. Cuman kan ya gimana gitu. Tapi kan kalau misalkan lihat lagi tas fashion unik ini bukan cuman dari barang-barang yang branded dan juga mahal, tapi bisa juga dari limbah ban gitu. Ini limbahnya untungnya nggak ada ini apa namanya, nggak ada burung hantu di sini nih. Kenapa tuh? Ntar jadi limbat. Limbat. Oke. Ini menarik. Respect, keren buat para siswa SMA N1 Blora. Ya, dia tuh apa namanya? Dia tuh membuat limbah ban dirubah menjadi tas fashion unik ini karena dia mengikuti lomba seni siswa nasional atau FLS 2N gitu yang ada di daerah tersebut nih Za. Jadi patut kita apresiasi usahanya dan juga prestasinya. Keren. Keren buat kalian semua dan terus berinovasi dan jangan lelah untuk mencoba hal-hal unik. Betul gitu. Oke. Tapi nggak cuma itu Zar. Apa tuh? Kita masih punya berita-berita unik lainnya nih. Apa saja tuh? Ada berita yang menyebutkan bahwa cinta mati timnas Indonesia viral by di Yogyakarta diberi nama 4 back Garuda. Siapa aja betul? 4 back timnas tuh itu namanya dijadikan nama bayi gitu, dan kalau ada di akte kelahiran kan berarti kita nggak bisa dirubah lagi dong. Kalau dirubah lagi juga susah gitu. Iya. Ini juga ada berita yang diunggah ke Instagram ya gitu. Oh ini namanya nih ketemu nih. Iya. Namanya Justin Nathan Calvin Idzes. Wah itu 4 back semuanya tuh ya. 4 back semuanya dijadiin satu akte. Justin Nathan Calvin Idzes. Video ini sudah mendapatkan 90.000 penayangan dan juga sudah mendapat berbagai respon dari para netizen. Tapi emang nggak bisa dipungkiri sih karena performa timnas saat ini lagi bagus-bagusnya, apalagi kan prestasi sekarang tuh terbarunya yaitu lolos ke ronde 4 Piala Dunia. Dan semoga nanti kan kita kan belum tahu nih akan di mana tuan rumah nanti. Itu semoga ya minimal kita bisa masuk Piala Dunia lah gitu. Untuk kedua kalinya ya. Karena dulu kita pernah masuk Piala Dunia sekali. Langsung lah di ronde 4 langsung. Walaupun lawannya dari negara-negara timur ya Zar ya. Tapi kan itu satu grup 3 negara kan. Berarti kan 2 kali tanding, 4 kali ya home away gitu kan. Home away. Bisa lah itu. Masa gak bisa? Iya gitu. Bahkan karena prestasi timnas ini apa-apa dijadikan nama seorang anak gitu ya. Ini gue juga Justin Nathan Calvin Idzes dipanggilnya apa Jar biasanya? Justin bagus sih. Justin bagus ya. Atau Calvin gitu. Calvin jadi Kevin. Aduh. Ntar dia ngedit. ntar mau ngedit. Jadi anaknya ya semoga anaknya bisa berprestasi di kemudian hari ya. Bahkan kita nggak tahu nih siapa tahu anaknya ini anak yang lahir di Yogyakarta ini bisa menjadi pemain bola juga seperti Justin Nathan Calvin. Bayangin 4 orang itu skillnya digabungin dalam satu orang anak. Kayak itu yang namanya pemain bola terkenal Beckham. Beckham putra. Gua selesaiin dulu baru. Iya. Terus. Ya udah, iya Beckham. Ada juga yang namanya nama mobil. Apa tuh? Ferrari. Aduh bisa. Ada juga ini ada nama orang yang dia ganteng banget dan keren gitu namanya Ihsan Fajri. Itu ada tuh. Emang dia pemain timnas. Ya ini kan gue kan bilang ada nama orang gitu, bukan ada nama pemain bola. Kan gue nggak bilang gitu, gue bilang ada nama orang yang keren banget gitu. Bisa. Oke. Tentunya dengan nama ini semoga anaknya bisa lebih bagus seperti para pemain timnas ini ya. Dan juga rezekinya bisa sama ya gitu. Kita nggak ada yang tahu apakah 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi apakah dia akan menjadi seorang pemain bola yang sangat besar gitu. Itu apakah atau prestasi lainnya kan kita juga nggak menutup mata akan hal tersebut nih Zar. Tapi nih ngomongin nama lu ini nggak? Nih keluar konteks dari sini. Iya. Kenapa tuh? Lu ini nggak punya
nama pena nggak? Nama pena Ngerti nggak nama pena? ya nama misal apa kita pengen ngirim atau kita pengen nulis apa sesuatu tuh kita punya kayak nama samaran gitu kan. Iya, iya, alias lah. Alias gitu. Gampangnya gitu. Ada nggak lo? Nama alias gue sih paling ini sih IF. Iya. Isan Fajri. Itu mas singkatan mas. Alias ya. Iya. Inisial itu ya. Iya inisial itu Ini ada sih inisial. kalau gue paling ini ada namanya Soke Bahtera. Oh, Terelie. Terelie itu diambil dari buku Terelie novel berjudul Hujan. Wah. Itu cukup menarik ya karena gue terinspirasi dari buku tersebut dan akhirnya itu jadi nama pena atau nama ya second akun. Oh. Anak zaman sekarang tuh pasti second akun tuh apa pasti punya Jar. Ya, punya sih, punya. Second akun, third akun, fourth akun dan fourth akun dan lain-lain. Buat memantau ya, mantau intel gitu. Ya gitu. Nah kalau dari lu kayak punya nama pena gak? Nama pena gue sebenarnya sih nama akronim dari gue. Apa Dan itu tuh? kelihatan keren, Abastra. Abastra. Lo tau akronim kan? Tahu. Nama sambungan. Iya. Kayak Joko Widodo, Jokowi. Nah ini sama nama gue. Abdul Azhar Putra, Abastra. Abastra. Namanya ada Rusia gitu ya. Iya. Gue tuh kayak pernah ngeliat di Instagram nama Abastra gitu tuh ada tuh. Ya itu gua. Oh itu lu ya? Oh, itu nama IG lu? Iya. Duluan dong. Aduh, ya jadi pokoknya ya semoga nama ini oh gue juga tahu nih. Gue nih punya teman yang namanya Burhan. Kenapa Burhan? Ya, gue ada teman namanya Burhan. Terus? Nama panjangnya penonton berhamburhan. Aduh, penonton berhamburhan. Oke, Jar lanjut ke berita berikutnya nih. Ada apa nih? Oke, berita selanjutnya. Iya. Bukan keris. Pria ini malah sematkan gergaji saat pakai busana adat Jawa. Berarti dia naro di sini gergaji gitu. Iya, dia pakai gergaji. Heeh. Bukan keris. Mungkin kerisnya habis kali kalau Iya. atau mahal ya. Seadanya ya udah masukin gergaji. Atau kerisnya itu dia makainya apa QRIS. Itu ya mal barcode. Waduh. Masa scan di sini? Ya ampun, emang mau jualan ya. Jadi gimana inti beritanya nih Jar? Ya kan biasanya tradisional Jawa kan emang dia keris kan. Apa sih nama pakaian Jawa tuh? Kemben ya, bukan kemben kan? Kemben. Namanya pokoknya yang itu. Iya. Yang ada Jawa biasanya kan, nah, pakai keris. Nah ini yang lucunya lagi, mungkin dia nggak sempet buat atau mungkin pihak sewanya nggak ada kerisnya kali. Makanya gergaji ditaruh ya jadinya. Iya. Kalau nggak di samping pernikahannya itu mungkin ada orang lagi kerjain tuh. Mas minjem masukin buat Dan promosi. juga foto juga bisa kita lihat ya sangat amat lucu jadinya dia tuh beneran gergaji yang udah karatan gitu kan. Iya. Habis itu dia juga ditaruhnya di beneran di belakang seolah-olah itu keris gitu. Keren. Seenggaknya ya dia masih apa ya dia masih mau menghormati adat yang dari pengantin tersebut. Iya gitu betul. Oke. Itu informasi terakhir kita San. Oh ternyata informasinya sudah kelar sampai di sini nih Jar. Jadi jangan kemana-mana. Kok jangan kemana-mana lagi sih Jar? Iya, ini kan benar. kita udah ada di segmen terakhir nih. Ini saking serunya jadinya lupa nih kalau ini Betul. udah segmen terakhir. Gitu kita tuh seru padahal kita bukan sinema. Bunga-bunga. Tapi seru banget. Iya, benar Iya. banget. Siapa? Buat pemirsa Simpo TV, jangan lupa saksikan terus Apa Kata Gen Z setiap hari. Betul. Gitu karena kita akan menyajikan berita-berita yang unik, viral dan juga lucu kepada masyarakat umumnya nih. Benar gitu. sekali. Tapi sebelum ditutup, kita dengerin dulu nih. Oke. Pantun. Oke aja. Pantun. Iya, pantun. Sedia pantun sebelum hujan. Setiap pagi sebelum hujan itu udah ada di episode sebelumnya Mas. Dipakai lagi ya. Gitu. Udah ada Oke. pantunnya? Udah ada dong. Oke. Pantun hari ini. Oke. Pergi ke pasar lihat pameran. Cakep. Pulangnya bareng kekasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Udahan tuh ya. Keren. Oke, itu dia pemirsa Sinpo TV. Saya Isan. Dan saya Azhar. Sampai jumpa.